Halo, saya berasal dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Musik Angkatan 2021. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan. Nah, perkenalkan di sini saya Tulus Nathanael Atarigan dengan NIM 2213142020. Mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing, SPD MPD. Di sini saya akan menyusun langkah-langkah penyusunan silabus dan RPP. Nah, yang pertama itu langkah-langkah penyusunan silabus. Nah, langkah-langkah penyusunan silabus yang pertama itu adalah kita memperhatikan dulu komponen silabus. Nah, pada format silabus terdapat 8 komponen yang harus diisi. Nah, kedelapan komponen ini adalah standar kompetensi dasar, materi pokok ataupun pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator atau penanda pencapaian kompetensi dasar, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, yang kedua itu petakan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, ini merupakan langkah pertama di dalam membuat silabus. Nah, standar kompetensi adalah seperangkat kompetensi yang harus kita capai, yang harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya. Sedangkan kompetensi dasar adalah rincian dari standar kompetensi, berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dicapai seorang siswa. Lalu yang selanjutnya itu pilih dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Dalam menentukan materi pembelajaran, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Nah, hal-hal tersebut adalah yang pertama itu ada potensi peserta didik, lalu relevansi dengan karakteristik daerah, lalu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual daripada peserta didik, lalu kebermanfaatan bagi peserta didik, lalu struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, lalu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada alokasi waktu. Nah, yang keempat itu ada merancang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini buatlah kegiatan pembelajaran semenarik mungkin sehingga kita dapat memotivasi siswa untuk terus belajar. Nah, di sini guru juga dapat mencari referensi untuk metode kegiatan pembelajaran yang unik dan menarik lewat artikel-artikel. Yang selanjutnya itu nomor 5, yaitu menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Nah, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator tersebut dapat mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Lalu yang selanjutnya itu ada nomor 6, yaitu menentukan jenis penilaian. Nah, di sini penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator oleh peserta didik. Nah, alat penilaian dapat menggunakan tes tertulis, tes lisan, proyek, dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya alat penilaian yang digunakan betul-betul menguji pemahaman peserta didik, bukan hanya sekedar hafalan. Lalu selanjutnya ada mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran. Nah, alokasi waktu yang dicantumkan pada silabus adalah perakiraan waktu rata-rata bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Saat menentukan, yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan, keluasan, dan tingkat kepentingan materi. Dan jangan lupa kita harus mengalokasikan waktu untuk tes ataupun ulangan
remedial, dan cadangan. Lalu yang kedelapan itu adalah menentukan sumber belajar yang akan kita gunakan. Nah, penentuan pada sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi. Kompetensi dasar, materi pokok ataupun materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar tidak harus berupa buku, tetapi bisa juga website, video, dan sebagainya. Nah, kita di sini gunakanlah sumber belajar yang bervariatif agar para peserta didik tidak akan merasa bosan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun RPP. Nah, di sini cara menyusun RPP yang pertama itu adalah kompetensi inti. Nah, menuliskan standar kompetensi SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan tercapai pada suatu mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya itu adalah kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar, menuliskan kompetensi dasar ataupun KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pembelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Lalu yang ketiga itu ada indikator. Nah, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Lalu yang selanjutnya itu adalah yang keempat. Nah, yang keempat itu adalah tujuan daripada pembelajaran, merumuskan. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan KD. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang selanjutnya itu adalah bahan pembelajaran. Nah, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang selanjutnya itu ada nomor 6. Nah, pada nomor 6 ini yaitu metode dan strategi pembelajaran. Nah, di sini menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD ataupun indikator yang telah ditetapkan. Lalu yang selanjutnya itu ada menentukan sumber, media, bahan, dan alat. Nah, pada penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, merumuskan kegiatan pembelajaran ini seperti yang pertama itu ada pendahuluan, lalu dilanjut dengan inti, lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah, untuk nomor 9 ataupun yang terakhir yaitu asesmen dan penilaian. Nah, pada penilaian hasil belajar, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Nah, sekianlah video dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.